Halo, namanya saya Kasha Artanegara. Saya berasal dari Amerika Serikat di negara bagian California, tapi saya punya keluarga dari Jawa. Dan sekarang saya membaca puisi bernama Eyang Kakung, dan puisi ini ditulis oleh saya. Penyampingan dan penyelarasan dalam ruang waktu membuat sangat jelas, tajam dalam kenangan. Aroma bumi di kamar tidur masa kanak-kanakku. Sesaat pelipur lara dalam cahaya matahari dari jendela yang menghadap ke arah barat. Ubin terasa sejuk di bawah kaki saat musim panas, seperti es kala musim dingin. Berakar di tempat dan waktu atau tidak terikat kepada apapun. Eyang Kakung meninggal hari ini. Beberapa jam sudah lewat. Jarak merengang antara kami dan waktu antara Eyang dan bapakku dan saya. Keputusan yang dibuat sebelum saya bisa berbicara menempatkan Eyang di sana, jauh di seberang dari dunia saya. Sesudah aku pulang, setelah aku mendapatkan kabar, air mata bapak sudah kering, tapi dia bilang, aku belum sempat pamit dari dia. Adikku cerita, saya dengar papa teriak dan menangis. Saya merangkuli papa seperti dia peluk saya waktu saya masih bocah. Dan dalam sejenak, semua hancur berkeping-keping. Ruang waktu menguap perlahan antara keberadaan Eyang Kakung dan saya. Sepintas tertumpang sebentar tapi tidak pernah cukup untuk mengenalnya. Bagaimana kalau saya menghadiri pertemuan video terakhir, rasa bersalah mengerogoti saya. Komunikasi teknologi super cepat menyeberang lautan dan dunia. Dan untuk 1 detik yang bergemilang, ilusi ruang waktu kempis menjadi kesekaligusan. Barangkali saya bisa mengenal dia. Papa menunjukkan kami sehali foto Eyang sewaktu kakaknya Papa menemui dia tidak bangun dari tidur siangnya. Dia berbaring, tangan terlipat rapi atas badannya, mulut terbuka sedikit, terbawa tidur tanpa mimpi kepada bintang di angkasa. Mama pergi berkemah dengan Bude dan waktu akhirnya kami bisa berbicara, dia bilang ke Papa, bintang-bintang begitu indah di sini. Saya bisa melihat seluruh angkasa penuh dengan cahaya bintang-bintang. Saya bisa melihat bapakmu di atas sana, dan ibuku juga. Suaranya kental, dan entah kenapa ini saat pertama sejak saya menerima kabarnya. Tenggorokanku tercekik dan mataku perih. Ada banyak ruang waktu di antara aku yang melihat bintang di langit dan bintang-bintang yang bersinar kepada aku. Saya pandang ke atas, melihat Eyang Kakung, melihat grama, melihat pusaka leluhur. Tetapi semuanya begitu jauh dari jangkauanku. Biarkan dia pergi dengan tenang, Eyang Putri bilang ke Papa. Tetapi hanya beberapa bulan yang lalu, Papa menyiapkan diri, membiarkan Eyang Putri pergi dengan tentram. Barang-barang, kenangan, keterikatan merasa gampang kalau indera-indera melipat ruang waktu secara rapi, menutup jarak antara di sini sekarang dan di sana waktu itu. Tapi apa terjadi kalau di sana waktu itu begitu jauh jaraknya? Indra dan daya ingat pun tidak bisa tercapai sekalipun dalam ilusi. Aku takut. Dalam kegelapan, aku terbaring di dalam tempat tidur. Aku mencari jawaban dalam pikiranku. Sial, saya butuh bukti bahwa sejarah diterus hidup di dalam saya.
bahwa saya tidak sendiri, bahwa saya tidak kehilangan masa lalu yang menentukan siapa saya. Dan bagaimana saya akan menemui itu setelah dia sudah meninggal. Dari badanku, taman benih dipetik seperti buah plum dari pohon halaman belakang. Dibubuhi dalam-dalam tubuhku, jauh dari jangkauan. Dalam kediaman mereka bernafas, dan saya meraba mencari keakraban. Dalam kegelapan, aku menunggu benih berakar. Kalau aku terbaring di sini cukup lama, badanku bisa-bisa hancur dan menyatu ke bumi dan mengecambahkan biji yang sudah lama terbengkalai, menumbuh buah yang matang dan manis, papaya, nangka, lici, sekar melati, dan eyang kakung mengenal aku.